Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Ini adalah video yang kita buat di Desember 2024 dan entah kenapa wabah Zenik sudah mulai berdatangan di Euro House nih. Gila ya John ya. Setelah kita bikin video yang kemarin sama Kepra, Innova Q Hybrid yang sudah dimodifikasi full. Jadi kalau yang kemarin itu memang anak muda banget ya, karena mereka si Kepra pendekin mobilnya. Kali ini kita kedatangan Zenik Gres dari dealer. Kilometernya sebenarnya kemarin datang itu sekitar 20-an, cuman karena kita pergi bawa mobil ini ke pos 2 untuk melakukan repaint di beberapa bagian, nanti akan kita review setelah kita berhenti. Lalu mobil ini tuh baunya tuh masih bau baru banget, John, asli. Kalau lo beli mobil baru, the feeling yang nggak bisa bohong tuh wangi AC-nya, terus wangi dalam mobilnya tuh rasanya tuh masih bener-bener fresh gitu ya kan. Kayak lo buka bungkus baru gitu. Kayak ada bau angus-angusnya gitu nggak, John? Kayak ada bau angus-angusnya. Nggak ada sih, Om. Ini kan mobil baru, Om. Tapi memang dulu ketika kita beli Toyota Yaris Bakpao, waktu pertama kali beli baru, itu entah kenapa suara bau katalis gosongnya itu kecium. Iya, itu. Ketika RPM tinggi ya. Emang ini lu berasa kecium? Tadi agak kecium gua. Sedikit ya? Iya, kayaknya gua rasa mungkin masih ada beberapa bau dari luar yang kecium juga ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah Innova tipe Q Hybrid Modelista. Jadi sebenarnya 2022 waktu pertama kali launching kita juga sudah pernah bikin video review mobilnya sama Eca. Tapi mungkin kali ini kita akan sedikit review modifikasinya dan juga sedikit review why you have to buy the Q rather than the V, dan kenapa kita harus tetap beli yang V dibandingkan dengan yang Q. Jadi itu dua momok yang orang suka bingung, gue mending beli V atau Q ya. Kalau kalian ngincer captain seat yang bisa electric seat di belakang dan juga kalian sering keluar kota menggunakan ADAS atau Toyota Safety Sense-nya, iya lo beda different way. 80 juta dari harga on the road, make sense. Karena 80 juta itu beberapa fiturnya sangat kepake ketika lo keluar kota atau nggak lo disupirin, dan juga ada beberapa item yang memang lo nggak bisa beli, Om. Salah satu yang kelihatan di depan mata gua adalah pedal shift. Pedal shift ini sebenarnya sangat membantu ketika lo di tanjakan atau nggak lo mungkin di medan yang lebih berat, karena mobil ini basically FWD. Jadi apa namanya, pedal shift ini sangat membantu sekali. Lo nggak perlu repot gini-gini lagi, Om, ya kan. Terus yang kedua, sudah ada dashcam bawaan dari mobil di sebelah sini, which is sebenarnya dashcam aftermarket akan lebih baik resolusinya dibandingkan dengan bawaan mobil. Gitu. Jadi mungkin gua nggak akan ngitung ini sebagai satu fitur yang layak untuk dibeli di tipe Q ya. Nah, ya kan. Nah, di sini nih, ini yang sebenarnya mostly beberapa orang ada yang nggak suka kalau mereka bawanya itu di perkotaan yang banyak macet, motornya tuh barbar. Ini agak sedikit rempong karena biasanya kalau motor lewat di depan lo atau di belakang, mobil ini akan otomatis ngerem sendiri. Tapi kita bisa atur sensitivitasnya di sini. Dari sini kita bisa setel, terus juga ada lane keeping assist-nya juga di sini. Lane keeping assist itu berguna ketika lo ngantuk atau gimana tuh dia setirnya akan balik lagi, Om. Dan kalau misalkan lo nginjek garis yang putus itu dia akan deret gitu, balik lagi lo gitu ya kan. Terus kalau cruise controlnya sangat kepake karena kemarin di tipe V gua gunain cruise controlnya itu dia tidak berlaku untuk adaptif cruise controlnya. Adaptif itu jadi di saat lo bawa mobil ini ngebut, lo pengen di konstan 120 Om. Tiba-tiba ada mobil dari jalur tengah pindah ke kanan, dia akan braking sendiri sampai 80. Lalu dengan interval jarak udah mulai kosong, mobil itu akan nanjak lagi kecepatannya sampai 120 balik. Nah itu jadi kadang-kadang kita kalau misalkan jauh kepake. Tapi balik lagi, Om, semakin nyaman mengemudi dengan berbagai teknologi, tingkat kewaspadaan lo terhadap jalanan pasti lebih minim. Betul ya kan. Tapi balik lagi lah, nggak semua orang juga kan. Jadi mobilnya udah pintar aja gitu ya. Iya, yang sebenarnya iya kalau lu di highway gitu mungkin kepake di tol ya kan, tol yang nggak macet, lu lebih kepake. Tapi kalau di Indonesia, gua rasa juga belum terlalu kepake ya. Yang ketiga, ini berasa lebih mobil mahal lah ya dibandingkan tipe V. Dia ada soft touch-nya di sebelah sini, door trim-nya. Terus di sininya juga, di sini kalau yang tipe V sama nih, Om. Nah ini modelistanya. Ini kalau kita bosen sama warnanya, di Euros Custom juga bisa dirubah menjadi warna hitam glossy, atau enggak mungkin kalian pakai warna abu-abu glossy juga akan lebih cantik. Tapi ini ownernya nggak mau kemarin, jadi ownernya hanya melakukan eksterior update aja sama beberapa lampu-lampunya diganti putih.
Ya, sayang sekali memang kalau kita bicara 630 juta on the road, mobil ini lampu dalamnya itu masih lampu ayam, John. Ya, lampunya masih kuning, John, semuanya, John. Kemarin kita ganti semua putih. Dan memang ketika lu punya anak kecil yang umur 4-5 tahun masih suka kalau misalkan ke kebun binatang yang belum masuk buas-buasnya, Om, ya. Lu keluar sini tuh panoramiknya kepake banget, Om. Apalagi kalau lihat sekarang di cuaca di bulan November sampai di bulan Januari ke depan ini, hari-hari lo siang-siang pasti akan begini aja kan, nggak panas, Om. Ketika, salah. Ketika lo tutup kacanya, lo nyetir mobilnya bakalan syahdu sekali, Om. Ada panoramik sebesar ini. Tetap, kalau lo pengen suhu AC di dalam ruangan lo tetap dingin, gue saranin lo ganti kaca film. Kayak mobil ini udah gue pasang full karena bawaan dari mobil, even though mereknya Lumar sekalipun, biasanya bawaan dealer tuh tolak panasnya nggak sebagus aftermarket yang lo pasang kayak di mobil ini. Jadi entahlah lo mau pasang merek lain pun, tetap aftermarket yang bagus pasti tolak panasnya lebih bagus daripada bawaan dealer. Kaca depan gue pakein ini Lumar Super Black yang depan ini gue pakai Stratos 40, SKKB-nya ini gue pakai 80%. Atas ini gue pakai Lumar Super Black 60% ya, Om. Jadi makanya kalau ditutup tuh bedanya lumayan kan, Om. Ini sebenarnya ngefek banget ketika mobil ini tuh lagi kena panas terik, Om. Iya. Ini sebenarnya fitur yang kenapa dari dulu Innova nggak keluarin ini, Om, ya? Iya. Gue juga bingung, ya. Iya kan? Kalau kita lihat sekarang mungkin disitulah celahnya. Foxy dibikin nggak ada hybrid dan juga nggak ada panoramik biar Innovanya lebih laku. Iya, mungkin modalnya bikin Innova lebih murah ya, John, dibanding ke Foxy ya, John. Nah, tapi lagi-lagi ini mobil gue pakai 2 minggu yang tipe V sangat menyenangkan sih. Tapi kenapa alasannya gue tidak membeli yang tipe Q dibandingkan dengan tipe V? Ini dia alasannya ya. Kita duduk di bagian belakang. Berhubung sekarang gua udah nggak punya supir, jadi menurut gua nggak perlu membuat nyaman yang di belakang ya. Jadi ini kalau kita lihat dimensi kakinya itu sama belakang itu lebih lega yang tipe V, Om. Karena ini kan pasti ada yang harus diperhatikan ketika ininya mau maju dan lain-lain, itu mesti di ini juga. Terus menurut gua mejanya tuh nggak sangat mencerminkan mobil mewah. Sayang kan, Om? Padahal dia udah bagus loh, udah ada electric seatnya. Jadi terus tadi perbedaan harganya 80 juta ya, John? 80 juta. Jadi kalau OTR 2024 itu di luar dari diskon dealer 551 600, yang ini 630 600. Nah, terus maksudnya itu on the road Jakarta. Dari 80 juta itu kalau misalnya kita mau modif gitu, 80 juta tuh bisa rata kanan nggak, John? Nggak bisa. Ya nggak tahu, tergantung kan. Kayak gue gini, kayak gue contohnya, gue modifikasi itu gue beli pereba, gue beli velg, itu tuh. Ya kan, dan gue beli nomor cantik gitu-gitu, ya kan. Tapi balik lagi kalau orang nanya 80 juta itu gue akan dapat apa? Yang pertama itu lu dapat jok kulit. Kalau lu nggak senang jok bahan ludruk, jok kulit aja mungkin lo kalau bikin kayak begini udah habis 20 juta, ya kan? Bener. Terus kalau lo bikin Captain Seat kayak gini, ini kan nggak ada yang jual, Om, sebenarnya. Iya sih ya. Captain Seat, terus Toyota Safety Sense-nya, Lane Keeping Assist, kamera 360, round view monitornya ini ada loh. Kalau tipe V nggak ada. Gitu. Tapi kan kalau menurut gua, ya lo udah ada panoramik, dan menurut gua itu kalau gua pakai jok yang kayak gini, anak gue tuh nggak bisa tidur selonjoran di sini, Om. Iya. Tapi plus minusnya, lo kalau misalkan mau ke belakang itu lo lebih gampang keluarnya dibandingkan dengan tipe V. Jadi ya plus minusnya seperti itu. Dan kalau gue juga lebih suka Bludru karena Bludru yang tipe V hybrid itu bahannya tuh nyaman, Om. Kemarin coba nggak? Iya, nyaman. Enak ya? Memang nyaman itu. Buat keluarga itu. Buat keluarga. Terus kalau kita lihat lampu atasnya, ini lampu kayak lampu akuarium, John. Kenapa dia nggak bikin sepanjang sampai depan gitu ya kan? Iya, nanggung ya. Nanggung juga, tapi ya sudah lah ya. Toyota itu sesuatu brand yang ketika mereka bikin, mereka udah yakin ada yang beli, Om. Kali nanti ada, John, iniannya. Modifikasinya orang kita kan pintar-pintar, John. Betul, makanya gue bilang, tapi dengan basic seperti ini, 600 juta lebih, orang nggak ada yang komplain mobilnya jelek kok, Om. Iya sih, benar. Pada puas sih rata-rata. Pada puas, dan lu lihat ya, harga interval secondnya, itu gapnya itu lebih tipis dibandingkan dengan Fortuner 28.
Jadi kalau lu cari mobil bekasnya, itu lu mendingan beli baru, benar aja. Lu lihat ya, contoh ya, 630 juta itu 2024 di luar diskon, ya kan? Orang pakai 2024 yang kilometer udah 15.000, notabene banyak dong Om dari bulan 1, belum lagi bentar lagi kena pajak. Orang buka harga 575, nego tipis. Bedanya nggak nyampe 10%, bener gak? Iya benar. Di luar diskon loh, ya kan? Mendingan lu beli baru sebenarnya, gitu, ya kak? Beli baru, wanginya baru nih. Lo lihat joknya nggak bekas orang, ya kan? Kalau gua kemarin memang kebetulan dapatnya yang apa namanya? Kilometer goceng, ya kan? Terus bedanya gue hitung-hitung lagi, lumayan deh. Dan kebetulan dapatnya juga agak miring gitu loh. Agak miringnya juga nggak bisa miring sampai topi miring banget Om. Iya, kalau misalkan lo beli mobil Eropa, lo bisa dapat intervalnya bedanya mungkin 20%. Gitu. Nah, ini Jenik yang tipe Q, itu bedanya lagi belakang itu bagasinya sudah auto tailgate. Auto tailgate itu pertama dia power back door, yang kedua lo bisa pakai suara buat buka bagasinya Om. Itu kepake, di tipe V nggak ada tuh, ya kan? Kalau misalkan lo suka bawa barang banyak gitu, ya kan? Lo tinggal pencet atau lo pakai suara, buka John, dia buka gitu. Terus kalau TV RSE belakang ini sebenarnya udah ada dari tipe V bensin, V hybrid itu sudah ada. Jadi masing-masing. Dan kalau lu pengen tipe Q tanpa RSE itu ada potongan diskonnya Om. Jadi kalau misalkan lo, gua kayaknya nggak bakal kepake nih, ya gua pengen lebih murah, ya lu bisa copot ini. Dan kalau tipe V hybrid juga lu bisa Om. Kemarin itu gue sempet, begitu gue mau beli bekas kan, gue sempet tanya barunya. Gue kepingin nggak ada body kit, nggak ada TV, bisa nggak? Bisa, kurang lebih potongannya 20 jutaan. Lumayan kan, di luar dari diskon mobilnya loh. Tapi barangnya memang nggak banyak gitu. Terus juga mungkin purna jualnya pun pasti akan lebih susah dibandingkan dengan yang versi lengkap. Secara sound gimana John? Dari V sama Q ada perbedaan nggak John? Kalau gue bilang sih ya hampir nggak ada. Tapi TV ini sebenarnya ada bagus dan nggak bagusnya. Contoh, ini kan sebenarnya lo beli yang iPad holder atau tablet holder. Kalau lo memang punya iPad sendiri kan lo bisa pasang. Karena prinsipnya itu independen kiri dan kanan, nggak gabung sama depan Om. Kalaupun gabung dia bisa ada AUX-nya juga. Jadi misalkan lo setel DVD dari depan, lo bisa masuk di sini. Tapi kalau lu punya handphone tethering di sini, lu bisa buat nyalain TV-nya masing-masing dan juga earphone Bluetooth bisa. Jadi pengemudi depan denger lagu, di belakang lu mau nonton Netflix atau lu mau nonton YouTube itu bisa gitu. Tetap ya, tipe Q panel-panelnya juga masih sama kayak tipe V. Ini sih yang menurut gua, kenapa sih harus bikin meja begini jelek gitu kan? Ini tipe Q gitu loh. Terus udah gitu dia memang ada kemajuan di bagian tengahnya itu captain seat-nya ada ottoman-nya. Ada ininya nih Om. Tapi dia tidak menambahkan electric seat di bagian pengemudi. Sayang banget Om. Padahal Venturer 2022 itu sudah ada electric seat. Kenapa tipe Q malah nggak ada? Ya kan sayang. Yuk kita keluar lihat hasil modifikasi Euros Custom. Oke John, jadi kalau lu lihat kaca filmnya dari dalam tadi masih kelihatan terang. Nah ini dari luar udah privacy ya, jadi lo kalau lo mau ngicilik di dalam mobil udah nggak kelihatan Om. Nggak kelihatan Om, ya kan? Ini udah full hitam, terus ini talang air memang bawaan dari pabriknya. Dan kalau lo ngelihat sebenarnya ini sayang kalau di chrome-nya dibuang, tapi ya karena memang tujuannya itu modifikasinya adalah blackout. Di bagian sininya yang tadinya chrome bawaan tipe Q, ininya juga dia ada chrome di sini. Ini kita delete chrome semuanya, jadi black glossy sesuai dengan warna body. Dan ini tambahan body kit modelista bawaan tipe Q. Dan kalau lu perhatikan lebih dekat, ternyata kalau tipe V modelista itu di sininya tetap masih ada godnya, sama seperti tipe G dan V. Nah ini yang pembedanya nih Om. Kalau lu mau lihat Q asli enggaknya dari sini, sama ada jarak di sini nih buat chrome-nya. Kalau tipe V nggak ada. Kadang-kadang suka ketukar Om, tipe V itu banyak yang dimodifikasi menggunakan velg Q bawaan modelista. Dari situ juga kelihatan, sama ada kamera depannya nih Om. Kalau tipe V nggak ada di tengah tuh, yang segitiga. Terus kalau lu suka apa namanya, lu rasa nih Om, kayaknya sensitivitas lampu autonya nih terlalu sensitif. Misalkan lo baru mendung dikit lampu headlamp udah nyala, itu lu ganti kuncup di depan sini nih Om, sensornya nih. Di online banyak nih harganya 40 ribuan. Tinggal dicongkel, ganti yang bening aja. Jadi dia sensitivitasnya kalau udah gelap banget dia baru lampunya nyala.
gitu kurang lebihnya. Terus kalau memang tipe Q asli itu pasti warna DRL itu kelihatan banget jelas. Kalau punya gue tuh dia jadinya sequential. Ini tipe Q asli. Nah ini bagian bodi kit depannya yang tadinya berwarna abu-abu atau silver dove, ini kita rubah menjadi warna hitam glossy. Tapi tulisan modelista tetap ada ya, kita nggak ilangin. Ini kayak mobil komandan jadinya ya. Iya John, sebenarnya gini, komandan-komandan sekarang ya, biar tidak mencolok ya ke kantor ya, naiknya ginian ya kan, siap salah komandan ya kan, siap salah. Pokoknya ini mobil menurut gue paling enak buat dipakai, dan kalau lu modif pun manis gitu. Jadi kalau komandan merasa rebornnya udah ketuaan komandan ya kan, atau Land Cruiser-nya mencolok komandan, beli Jainik 1 komandan, siap salah komandan ya kan. Iya, Euro siap bikin gipol komandan, pokoknya keren ya kan. Oke, lalu dari peleknya, pelek sendiri ini menggunakan pelek Konik. Correct me if I'm wrong, Konik ini masih salah satu anak perusahaan dari pabrikan pelek Jepang terkenal ya. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di komentar. Dan Konik ini udah velg flow force, artinya velg ini lebih enteng dibandingkan yang biasanya. Dan juga ini nggak perlu pakai spacer lagi, 8,5 ET22. Jadi ini plug and play di mobil ini. Tuh, cakep kan? Cakep banget ini. Hah? Mirip-mirip Brave ya nggak sih? Galak ya? Galak ya. Jadi kalau misalnya lo pakai model gini, bannya itu menurut gua harus pakai 245, 50, 18. Kalau kalian pengen pendekin, either way tetap pakai 245 gocap, 245 45, tapi rasanya akan lebih kurus. Sayangnya memang mobil ini sama beliau nggak mau dipendekin Om. Pak gue bilang harus dipendekin John, ini kayak bapak-bapak ya, emang gue ada anak 2 katanya ya kan. Ya udahlah, dia memang maunya begini. Tapi ntar lihat aja bulan depan pasti bapak komandan kita bakalan balik lagi buat kandasin mobilnya. Nih kita lihat nih Om, di bagian depannya. Om dari situ kameranya ya, gue puter setirnya. Kelihatan nggak? Itu tipis banget Om. Oh iya. Kalau gue balik lagi ya. Jadi sebenarnya fitment ini tuh udah pas banget kalau lu mau pendekin. Hah? Tipis kan? Iya, jadi Oke ya, masih dapat. Jadi kalau lu mau pakai begini pun dengan 8,5 ET22 oke lah. Kalau lu mau aman kayak gue punya 8 ET24 Om. Ya lu warna putih juga bagus John peleknya kan. Nah kalau itu kan selera Om. Kalau pakai putih peleknya dia nggak bisa pakai plat dinas dong. Oh, iya. Nggak bisa apel Om. Oke lanjut di bagian belakangnya ini yang tadinya chrome. Ini juga chrome, ini silver bawaannya nih. Ini semuanya di all black full. Jadi kalau kalian suka yang di all black ini, Bawah juga ya. iya semuanya udah ya. Jadi memang tampilannya jadinya sangar. Tapi apa namanya Om, aura Q-nya jadi hilang. Nih jangan lo mau guling-gulingan di belakang, udah bisa. Luas ya. Hah? Luas banget. Luas di sini juga ada kompartemen lagi tuh. Ya kan? Jadi gimana Om? 600 juta lebih baik beli Alphard second atau beli ini? Semua tergantung sama kebutuhan Om. Tapi lagi-lagi Innova itu disebut mobil rental banyak. Disebut mobil orang kaya ada. Disebut mobil kantor ada, ya kan? Jadi ini mobil yang paling tidak bisa dibaca status sosial lo. Tapi kalau lo butuh exposure atau lo butuh kenyamanan, tetap nggak bisa bohong. Alphard bekas akan lebih enak dibandingkan dengan Innova baru. Tergantung sebenarnya. Kalau lo dapat mobil yang udah lemas, udah nggak seger juga nggak enak juga, ya kan? Jadi balik lagi beli mobil itu harus sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau menurut kalian, Om, gua kayaknya peace of mind gua itu nggak bisa beli mobil baterai. Kenapa Om? Jadi ada orang tuh yang punya panikan atau parnoan ketika mobil itu mau dijual dalam 5 tahun lagi Om. Oh, iya. Itu jelek orang Indonesia. Iya. Jadi lu jangan beli hybrid, lu beli bensin. Ya kan, karena menurut gue beda full consumption-nya juga nggak terlalu banyak. Tapi mungkin lu akan lebih senang di hati. Karena setiap orang tuh punya peace of mind-nya masing-masing. Ada juga yang demennya beli diesel. Karena mungkin dia pakainya jaraknya lebih barbar. Ya kan, ya lu beli aja Ribbon G diesel ya kan. Jadi beli mobil itu sesuai dengan peace of mind lo masing-masing. Modif sesuai kesukaan kalian, jangan mau dengar kata orang. Dan juga jangan yang ketiga, jangan pernah lu beli mobil atau beli barang untuk
ngasih lihat orang apa namanya? Ah iya. Yang ada nanti lu susah sendiri, bener gak? Ada John, temen gue John. Iya, ya kayak gitu terus kan. Maksudnya dia demen show off gitu-gitu ya kan. Akhirnya kelilit pinjol. Sayang John. Harus disyukurin aja kayak Om Dimas. Mau naik Greko ke Malang ya kan. Makanya kalau lu lihat kualitas videonya kurang bagus, mohon maaf. Emang Om Dimas ini lagi udah masa liburan. Ya, let's go kita pulang ke showroom. John, ini pahit-pahitnya nih kalau seandainya nih baterai sampai apa ngedrop apa suatu hari itu, terus ini masih bisa jalan nggak John? Kan dia hybrid nih. Masih bisa jalan dong tetap, baterainya jadi off. Nah itu biasanya dia ada tulisan visit dealer kalau dulu di Camry ya. Terus kalaupun dulu di Camry itu ada beberapa sel itu bisa diganti, jadi lu nggak perlu ganti baterainya full. Jadi ada beberapa sel yang bisa diganti, tapi itu gantinya bukan di dealer resmi. Jadi ada salah satu penjual spare part, dia bisa ganti per sel. Tapi kalau yang hybrid terbaru di Zenik, gue juga belum tahu karena belum ada yang rusak juga kan Om. Dan kalaupun even though mereka rusak, dia masih ada dalam coverage warranty 8 tahun. Menurut gue 8 tahun itu interval garansi yang cukup lama ya. Gue rasa cukup oke lah. Gue juga nggak berpikir pertama kali Om, paling pakai Zenik tenaganya gitu-gitu aja ya. Ini gila John, tenaganya John. Ini padahal masih standaran kan ini? Standar. Iya. Jadi kalau misalkan lo mau lebih oke lagi, ada kambing. Belum juga Idul Adha kamu nak. Oke, jadi kalau lo mau nambah beberapa performance upgrade di mobil ini, biasanya kalian bisa ganti full system knalpot. Diklaim katanya kalau ganti knalpot itu dia punya operan gigi lebih bagus, lebih pintar ya Om ya. Bahasanya begitu dari seller ya. Tapi gue juga mau nyoba nanti mau beli satu set dari header, downpipe, front pipe, sama dia punya muffler sampai ke belakang. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. By the way, yang bisa mapping hybrid gini udah ada belum John? Kemarin gue sempat ngobrol sama si Anthony. Dia bilang kalau mapping hybrid itu dia bingung Om. Jadi ECU-nya tuh bingung karena dia kan kerjanya dua penggerak. Makanya dia belum bisa upgrade remap juga. Kemarin coba remap Corolla Cross Hybrid. Jadi gue rasa belum ada ya. Kecuali nanti mungkin ada tambahan piggyback atau gimana gitu. Ntar mungkin lagi di research juga karena menurut gue market hybrid ini sudah luas. Dan orang Indonesia tuh pinter-pinter pasti akan ada performance upgrade-nya. Tapi kalau lo mau upgrade basic kayak filter udara, sudah banyak sekali merek-merek yang ada di luar sana. Kalau lo mau ganti sprint filter juga bisa di Eurohouse ada. Tapi kalau mau merek lain bisa beli di toko online, ada banyak. Gitu kurang lebihnya. Ini kalau masalah dia pemakaian eco mode, power mode yang biasa comfort, ya kayaknya sih kalau gue bilang bedanya hanya di bukaan throttle-nya aja sih Om. Cuman kalau kita pakai yang eco, otomatis kompresornya berubah menjadi eco. Gitu. Cuman dia nggak kayak Fortuner 28 ya. Kalau 28 itu dia dual zone AC-nya. Jadi temperatur kiri kanan bisa beda. Ini cuma satu, single. Gitu. Cuman menurut gua orang belum ada lah yang mau mapping gini karena mungkin berpikir garansinya juga. Kan katanya kalau mapping kan garansinya void katanya. Iya sih, tapi gue rasa orang Indo tuh ini Om, gatel Om, beli mobil. Jadi gini Om, makanya yang gue bilang, daripada mereka ada orang berpikir daripada gue beli mobil 1M, gue beli mobil Innova 600 juta, gue modif 400 itu gue seneng. Karena parts per parts ya kan, kepuasannya lo bikin audio gope 300 gitu ya, mereka senang. Kalau gue pribadi, menurut gue audio itu ya secukupnya aja. Kalau gue rasa gocap cukup, budget gue ya udah, gue main di situ. Tapi kalau ada orang yang main sampai gope itu sebenarnya ngincer gengsi satu, kedua mungkin mereka berpikir, oh gue mungkin masih bisa nyenengin hati segini nih, duit gue segini nih. Karena menurut mereka mungkin duit segitu bukan hal yang susah gitu ya kan. Tapi mereka senang. Membuat mainan. Karena kan kalau lo beli audio segitu kan lo pasti datang ke bengkel audio lebih dihargain. Ya nggak, ya alam bawah sadar manusia juga kan berpikir gue lebih depreciate gitu ya kan. Tapi balik lagi audio itu salah satu modifikasi yang paling kompleks. Belum tentu audio 500 juta bikin kuping lo senang dan hati lo senang. Iya sih. Jadi tergantung lo bikin dan ngeracik di mana. Itu semua selera dan setiap
tuner audio tuh masing-masing punya idealisnya masing-masing. Jadi kalian cocokin aja, kalian coba aja demo karena masing-masing bengkel audio, kalian suka karakter yang mana. Gitu loh. Kalau kalian sudah suka, barulah kalian buang duit di situ. Karena apa? Lo beli audio, misalkan lo beli bikin GoPay om. Lo butuh duit nih. Lo mau jual lagi, nggak mungkin lo jual GoPay, bos. Ya kan? Kalau lo beli mobil GoPay, hari itu lo mau jual, katakanlah rugi 10% masih bisa. Audio nggak bisa. Gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, modifikasi Innova Q. Nanti kita akan kulik-kulik lagi apa aja yang bisa kita rubah lagi di Innova Q. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton vlog Joni. Mohon maaf kalau kualitas videonya kurang baik karena Om Dimas sudah mental liburan. Terima kasih semuanya, happy holiday, Merry Christmas and Happy New Year. Semoga 2025 di tengah gempuran banyak peraturan-peraturan baru ya kan, semoga ada banyak berkat yang baru buat negara Indonesia. Jadi harus diperhatikan ya. Never stop learning. Bener aja. Lu lihat negara kita udah makin banyak tenaga ahli dari luar Indonesia, Om. Dan lu lihat ya di Jakarta Utara tuh, tepatnya di dekat gue tinggal tuh ya, udah banyak sekali orang dari negara yang populasi paling banyak tuh ya. Ya, gua nggak bisa sebut merek. Nggak bisa bahasa kita. Udah mulai dagang bos di kita bos, ya kan? Iya, jadi kalau lo bilang kita kalah langkah, enggak. Orang lu udah warga negara sini kok. Cuman masalahnya adalah kita bisa asah otak kita apa enggak. Iya, kita bisa asah otak dan kita mau belajar enggak. Dan juga yang ketiga, kalau lu mau terjun di bisnis, lu nggak usah takut rugi. Tapi lu harus takut kenapa gua nggak pernah coba. Gitu mentalitas, ya mentalitas ya kan. Kalau lu masih jadi karyawan atau pekerja ya do your best lah. Kalau lu udah melakukan yang terbaik, menurut lu udah kerja bagai kuda tapi lu nggak di-appreciate, ya itu mungkin lu harus cari bos yang baru gitu ya kan. Kayak Om Dimas merasa nggak di-appreciate di sini, dia mau nyari bos yang baru ya kan. Canda ya John, jadi tetap semangat. 2025 tinggal beberapa hari lagi, jadi kita semua harus tetap berkarya. Karena apa? Manusia itu makhluk yang paling pintar, Om. Bisa menjadi makhluk paling pintar dan juga menjadi makhluk yang paling bodoh. Semua tergantung akal sehat dan juga mentalitas kita. Oke, bye-bye semuanya. Joni, my friend.